Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi Remote Sensing and Machine Learning. Pembahasan yang beranggotakan Agus Pribowo, Afrian Sulistyo, dan Hasnia Hakmelia Putri. Pembahasan akan dibacakan pertama oleh Afrian Sulistyo. Kepada Afrian dipersilahkan. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pada abstrak. Kami di sini mengambil abstraknya, yaitu pengalaman yang dengan remote sensing dan machine learning, yaitu pengamatan bumi adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan masalah pemantauan dan permodelan proses di permukaan bumi dan interaksinya dengan atmosfer. Bumi terus-menerus dipantau dengan sensor optik dan radar yang canggih. Gambar dianalisis dan diproses untuk dikirim produk yang berguna bagi penggunaan individual, lembaga, dan administrasi publik. Untuk mengatasi masalah ini, remote sensing inderaan jauh saat ini merupakan area penelitian yang matang, dan tekniknya dikembangkan di lapangan, memungkinkan banyak aplikasi kehidupan nyata dengan nilai-nilai sosial yang besar. Misalnya pemantauan perkotaan, deteksi kebakaran, atau prediksi banjir dapat berdampak besar pada masalah ekonomi dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita dapat berubah menjadi bidang multidisiplin ilmu yang mencakup teori sinyal, ilmu komputer, elektronik, dan komunikasi. Nah, untuk dari sudut pandang mesin learning, pemrosesan sinyal atau gambar, semua aplikasi ditangani di bawah formalisme tertentu, seperti klasifikasi dan pengelompokan, regresi dan pendataan fungsi, pengkodean data, restorasi dan peningkatan, fusi data dan pemilihan fitur dan ekstraksi. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Agus Pribowo. Pada Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, Fian. Pada pendahuluan, sistem lingkungan seperti cuaca dan iklim sangat kompleks dan dinamis. Data pada sistem ini semakin dikumpulkan menggunakan teknologi pengindra jauh, dari satelit Earth Observation atau EO hingga kendaraan udara tak berawak atau UAV, termasuk drone, post-node. Ini menghasilkan sejumlah besar data dan penginderaan jauh. Lingkungan sekarang dianggap sebagai area big data. Misalnya, satelit Sentinel, elemen dari Copernicus, European Space Agency atau ESA, dan program IO Komisi para ahli menggunakan alat artificial intelligence atau AI seperti machine learning untuk menganalisis data yang lebih efisien. Machine learning adalah pendekatan berbasis data murni yang berarti dapat digunakan untuk mengekstrak informasi berharga tentang fenomena alam dari data saja. Berharga tentang fenomena tanpa membangun model apapun tentang bagaimana data dihasilkan dari sistem yang mendasari ini. Memiliki sifat seperti mampu mengelola data lingkungan yang lebih kompleks tetapi memiliki tantangan seperti aksesibilitas data. Metode penelitian, energi elektromagnetik diperlakukan oleh dua teori utama, yaitu teori gelombang dan teori partikel. Teori gelombang adalah energi elektromagnetik merambat dalam gelombang sinusoidal dengan kecepatan cahaya. Dan jumlah puncak yang melewati suatu titik per satuan waktu adalah frekuensi, seperti gambar di bawah ini. Dalam boleh aplikasi ditampilkan penginderaan jauh, energi elektromagnetik biasanya diklarifikasi menurut lokasi
Lokasinya dalam spektrum elektromagnetik, yaitu dengan panjang gelombangnya, atau pada gambar 2. Pada gambar 2 di sini terlihat ada visible light. Hasil dan pembahasan. Bagi dan kerangka kerja di meteorologis ini mendefinisikan sistem penginderaan jauh yang dapat diatur dalam berbagai bagian. Yang pertama sumber energi, yang kedua sistem pasif, yang ketiga sistem aktif, yang keempat platform yang membawa sensor. Yang kelima sensor, detektor, dan perangkat untuk mendeteksi radiasi. Yang keenam pengolahan data. Yang ketujuh instansi yang membidangi pelaksanaan di semua tahap. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada rekan saya Snia untuk nomor 2 radiasi elektromagnetik. Kepada Snia saya persilakan. Radiasi elektromagnetik atau IMR bergerak melalui ruang dalam bentuk gangguan periodik, medan listrik, dan medan magnet yang secara bersamaan berosilasi dalam bidang yang saling tegak lurus satu sama lain dan ke arah rambat melalui ruang dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik adalah kontinum dari semua gelombang elektromagnetik yang disusun menurut frekuensi atau panjang gelombang, yang didefinisikan sebagai jumlah puncak gelombang yang melewati A diberikan titik per detik dan jarak dari puncak ke puncak masing-masing. Jadi, kedua frekuensi dan panjang gelombang dari gelombang ISDM terkait dengan kecepatan rambatnya. Spektrum dibagi menjadi daerah berdasarkan panjang gelombang mulai dari gamma pendek sinar yang memiliki panjang gelombang 10-6 meter atau kurang, hingga gelombang radio panjang yang memiliki panjang gelombang dari banyak kilometer. Karena rentang panjang gelombang elektromagnetik sangat luas, panjang gelombang sering ditampilkan secara grafis pada skala logaritmik pada gambar 3. Untuk klasifikasi definisi dari spektrum elektromagnetik, cahaya tampak terdiri dari panjang gelombang mulai dari 400 hingga 700 nm, yaitu dari biru ke merah. Bagian sempit dari spektrum ini adalah seluruh rentang elektromagnetik energi yang sensitif terhadap sistem visual manusia. Ketika dilihat melalui prisma, kisaran spektrum menghasilkan pelangi, yaitu dekomposisi spektral dalam harmonik dasar atau komponen frekuensi. Tepat di luar ujung merah, wilayah yang terlihat adalah wilayah gelombang energi inframerah dekat NIR, inframerah gelombang pendek, inframerah tengah, dan inframerah termal. Wilayah VIF dan IR umumnya digunakan dalam penginderaan jauh. Instrumen antariksa memungkinkan kami mengukur variasi spektral dalam radiasi matahari di TOA tanpa pengaruh atmosfer bumi yang bergantung pada panjang gelombang radiasi, dapat mengurangi intensitas radiasi yang diukur. Gambar 4 menunjukkan spektral matahari radiasi di bagian atmosfer bumi. Dapat ditunjukkan bahwa kurva intensitas matahari menyerupai distribusi Planck. Untuk benda hitam pada suhu T sama dengan 5777 K, di mana H adalah konstanta Planck dan Kb adalah konstanta Boltzmann. Intensitas emisi maksimum dari kurva terjadi sekitar 500 nm. Ini fakta yang konsisten dengan hukum perpindahan Wien yang menyatakan bahwa panjang gelombang dan sesuai dengan puncak dalam kurva Planck untuk benda hitam yang memancarkan pada suhu T terkait sebagai berikut. Akhirnya, hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa daya total yang dipancarkan oleh benda hitam per satuan permukaan luas benda hitam bervariasi sebagai pangkat 4 suhu. Karena spektrum matahari dan bumi memiliki tumpah tindih yang sangat kecil, transferdiasi proses untuk wilayah surya dan inframerah sering dianggap sebagai dua masalah independen.
Untuk nomor 4 akan dibacakan oleh Afrian Sulistyo. Kepada Afrian dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aput. Saya akan melanjutkan kepada poin 4. Di sini kita akan membahas manfaat dari machine learning. Manfaat machine learning yang dikombinasikan dengan penginderaan jauh dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman para ahli tentang daratan, lautan, dan sistem atmosfer. Hal ini dapat membawa manfaat, termasuk prediksi yang lebih baik tentang perilaku seperti itu sistem lingkungan, peningkatan otomatisasi analisis data, pengelolaan sumber daya yang lebih baik, dan penemuan baru wawasan dari kumpulan data yang kompleks. Nah, masuk kepada bagian simpulan dan saran. Boleh sedikit ke bawah. Boleh ke bawah sini ya. Sudah? Nah, masuk kepada simpulan dan saran. Menurut teori gelombang, energi elektromagnetik merambat dalam gelombang sinusoidal dengan kecepatan cahaya. Jarak dari suatu puncak gelombang ke puncak berikutnya adalah panjang gelombang. Dan jumlah puncak yang melewati suatu titik per suatu waktu adalah frekuensi. Hubungan antara kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi diberikan oleh dasar ekspresi fisik. C sama dengan N dikali 1. Beberapa sistem remote sensing antara lain, yang pertama adalah sumber energi yang dikhususkan untuk mempelajari energi yang terlibat dalam perolehan data. Yang kedua yaitu adalah sistem pasif yang mempelajari radiasi matahari dari material bumi. Yang ketiga yaitu sistem aktif yang berkonsentrasi pada analisis radiasi yang dihasilkan secara artifisial sumber energi. Nah, baiklah. Demikian jurnal kami tentang remote sensing dan machine learning pada kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.